Metu wasu. Wis cukup ya saiki. Nek wani ngadepi aku, langsung. Ayo paten-patenan. Wis, sing sabar. Awak dhewe ra iso mbuktekke. Iso-iso di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter dari tulisannya @agil_r_saputra. Sebuah kisah yang berjudul Keluarga Santoso. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh narasumber yang bernama Pak Slamet. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santoso Sosromiharjo, juragan cengkeh yang mapan kala itu. Sudah 10 tahun terakhir ini, sejak menikah dengan istrinya, Lasmini, dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya cukup berhasil. Berbekal titel insinyur pertanian, Santoso sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya Ningrum 10 tahun dan adik laki-lakinya Panggih 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar bergaya era 60-an. Maklum, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Dia ini anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso dulu tidak memanjakannya. Jadi ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang pembantu, yaitu Pak Slamet sebagai tukang kebun dan Mbok Urip sebagai ART. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Temanggung, sekira tahun 1991 hingga 1992, usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya, sementara dia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya. Dan diliriklah 1 bangunan luas, bekas gudang cengkeh juga, milik Pak Carik, tetangganya, sesama juragan cengkeh di era bapaknya. Namun sudah lama bangkrut dan bangunan ini juga hampir disita oleh bank. Pak Carik ini sudah meninggal. Kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo anaknya, beserta hutang-hutangnya. Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik bapaknya. Kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai dan sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Carik dulu ketika sakit. Menurut kesaksian Pak Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tidak disita. Dia hanya menunggu 1 sawah peninggalan orang tuanya terjual untuk melunasi hutang itu. Kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja? Karena di sini Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi ternyata setelah ditemui Santoso, Bowo memperlihatkan surat wasiat mendiang ayahnya, yang mana salah satu isinya adalah tidak diperbolehkan gudang itu terjual. Tapi dahulu Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank. Di samping untuk kebutuhan sendiri, uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya. Itu kata Bowo. Pak Slamet yang juga ikut mengantar Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya, di desa Bowo terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tak bisa memiliki atau membeli gudang luas itu. Tapi dalam hatinya, dia sangat menginginkannya karena tempatnya yang bagus dan strategis. Di sini dia mulai memutar otak untuk tetap bisa memiliki gudang itu. Dihubunginya petugas bank tempat Bowo berhutang. Kebetulan orang itu adalah temannya. Setelah Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu, dia mendapat informasi
kalau tagihannya sudah macet hampir 1 tahun dan akan disita oleh pihak bank, tapi di situ Bowo mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasinya. Tapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Berbekal informasi itulah Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh bank. Singkat cerita, sekira 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang di kemudian hari. Kabar ini tentu cukup membuat Santoso senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu, berbekal kenalan petugas bank. Di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana dia bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan itu pun tiba. Dan sesuai prediksi, Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi sekira beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu digunakan oleh Santoso, mulai terjadi kejadian-kejadian yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso, termasuk Pak Slamet dan Mbok Urip. Pertama dialami oleh Pak Slamet dan Mbok Urip. Malam itu sekira pukul 1 malam, mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki Bakyak yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu Pak Slamet dan Mbok Urip lah yang mendengarnya dengan jelas, karena tempat mereka tidur berdempetan dengan beteng rumah, tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama, karena jarak beteng dan rumah agak jauh. Mbok Urip dan Pak Slamet yang tidurnya merasa terganggu memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Suara Bakyak itu masih ada, yang kini berjalan menuju dekat tempat mereka berdiri. Dan akhirnya sosok berjalan itu mulai terlihat. Wujudnya seperti orang biasa, namun rambutnya panjang, sepertinya seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti, mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati, namun dia tidak pergi. Pak Slamet segera mengambil klewang untuk berjaga-jaga. Mbok Urip malah mengira orang itu orang gila. Siapa dek? Ke apa ning kono? "Hei, siapa kamu? Lagi apa di situ?" kata Mbok Urip. Tapi sosok itu hanya tidak menjawab. Terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu, sementara kepalanya menunduk. Untuk gambaran beteng dari rumah Santoso ini, tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa. Ya, jadi sosok itu terlihat separuh badan. Pak Slamet menghampiri sambil mengacungkan klewang untuk menakut-nakuti, bermaksud mengusir orang itu. Sementara Mbok Urip ikut berjalan di belakangnya. Hus, lunga dek. Hus, pergi kamu, kata Pak Slamet. Tapi orang itu tidak pergi. Kini terlihat tangannya yang menabur-naburkan sesuatu ke atasnya. Pak Slamet dan Mbok Urip mendekat dan menanyainya kembali. Woi, lunga dek. Wong gendeng, lunga. Woi, pergi kamu orang gila, kata Pak Slamet. Mendengar itu, orang itu pun menoleh. Dan di sini Pak Slamet dan Mbok Urip terkejut karenanya sosok itu tidak berwajah. Sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya, Pak Slamet dan Mbok Urip pun berlari tunggang langgang menuju huniannya. Setelah melihat itu, Pak Slamet dan Mbok Urip meringkuk di balik pintu pavilion huniannya di belakang rumah. Di sini mereka sama-sama tak yakin. Mbok Urip yang punya pengalaman melihat hantu berujar, untuk ukuran demit itu terlalu nyata. Nek demit kuwi ya semramang, Mat. Kalau hantu itu ya transparan, Mat. Sementara menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya terkibas-kibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya, Mbok Urip yang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso. Lantas Mbok Urip segera membicarakannya dengan Pak Slamet. Lek lemah kuburan ya, Mat. Jangan-jangan tanah kuburan ya, Mat, ujar Mbok Urip. Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk ingin menceritakannya kepada juragannya, tapi rasanya percuma karena Santoso ini orang berpendidikan, tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya,
dan umurnya hampir sebaya, dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso juragannya. Tepat malam harinya, terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengkeh baru milik Santoso. Sebut saja Agus. Tiba-tiba saja malamnya Agus sowan ke rumah juragannya Santoso. Dia mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Santoso mencoba bertanya apakah dia ada masalah dengan teman sejawatnya, tetapi nampaknya Agus tak mau mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi di sini ada yang agak aneh. Menurut Pak Slamet, Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah jadi mandor. Santoso yang ingin tahu apa yang terjadi pun menyuruh Pak Slamet untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, selang hari Pak Slamet menanyai semua pegawai di gudang itu, dan hasilnya tidak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan Mbak Lela bagian keuangan juga sempat dipanggil oleh Santoso dan tidak ada juga masalah keuangan. Santoso pun pasrah dan melupakan itu semua. Hari pun berlalu, tapi di sini Pak Slamet masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarnya Agus. Akhirnya dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Slamet langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. "Janjane ki ono apa to Mas Agus? Mbok cerita karo aku. Kok koyone ono sing ora beres? Sebenarnya itu ada apa to Mas Agus? Cerita dong sama saya. Kok kayaknya ada yang tidak beres?" Mendengar pertanyaan itu, Agus terdiam sejenak dan menjawab, "Ning ojo mau ngomong jeragan Toso ya Kang. Tapi jangan ngomong-ngomong ke Pak Santoso ya Mas." Akhirnya Agus pun bercerita. Ketika Agus menyortir cengkeh, waktu itu sore hari, semua pegawai sudah beranjak pulang. Di situ tinggal Agus sendiri. Biasa memang, Agus selalu pulang paling akhir. Tapi ketika dia menyortir cengkeh, tercium bangkai yang sangat bau. Agus tentunya khawatir, takut kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh. Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama sekali dia mencari, karena gudang itu memang cukup luas. Dan akhirnya dia menemukan sumber bau itu, tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. "Wah, aku harus lapor juragan ini," ujar Agus, takutnya ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia membalikkan badannya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara. Suaranya seperti orang yang memanggil. "Hei Gus." Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu, dan Agus pun terpaku melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu, kata Agus, seperti anjing, namun besarnya seukuran sapi. Dan sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu berkata, "Lungo soko gini, timbang tak pangan. Pergi dari sini, daripada saya makan." Ternyata kejadian itulah yang membuat Agus yang sudah hampir 5 tahun ikut juragan Santoso memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus, Pak Slamet berasumsi sepertinya Agus ini memang benar-benar mengalaminya dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus sampai di huniannya. Mbok Urip yang tahu kalau Slamet habis pergi ke tempat Agus langsung bertanya, "Piye Agus, Mat? Mesti nganu toh? Gimana Agus, Mat? Pasti ada apa-apa toh?" Pak Slamet pun menceritakannya kepada Mbok Urip. "Kayane kok ana sing gawe Pak Toso ya, Mat? Sepertinya kok ada yang mengguna-guna Pak Santoso ya, Mat?" Timpal Mbok Urip di pembicaraan itu, karena ternyata tepat sehari setelah Mbok Urip dan Pak Slamet melihat sosok tak berwajah itu, Ningrum anak Santoso sakit terhitung hampir 1 bulan. Dan agak aneh karena cacarnya sampai lidah. Pak Slamet juga baru tahu saat itu kalau Ningrum sakitnya separah itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, hari pun berlalu. Ningrum belum sembuh dari sakitnya. Sore itu Lasmini, istri Santoso,
terlihat tengah merebus air panas, bakal mandi si Panggih, anaknya yang paling kecil. Pak Slamet yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah sesekali mengamati istri juragannya yang tengah melamun di depan kompor. Ada yang aneh, tak biasanya Lasmini istri juragannya itu terlihat sesedih itu. Air di dalam panci pun mulai mendidih. Pak Slamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juragannya, tapi di sini tak ada respon dari Lasmini. "Bu, jarang embun umuk, Bu. Bu, airnya sudah panas, Bu," kata Pak Slamet sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi tanpa disangka-sangka apa yang terjadi setelah ini. Diambillah air panas itu oleh Lasmini, dan sambil mendongakkan kepalanya, Lasmini menyiramkan air mendidih itu ke kepalanya. Kemudian dia berteriak, seakan tak sadar apa yang barusan ia lakukan. Pak Slamet yang panik juga berteriak memanggil juragannya. Lasmini pun mendapatkan luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya meninggal 1 hari kemudian. Tapi di sini Slamet tak bercerita tentang apa yang sebenarnya dilihatnya sore itu, sehingga saat itu kematian Lasmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Santoso. Tapi tidak bagi Pak Slamet. Baginya kematian Lasmini sangat tidak beres karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Lasmini istri juragannya menyiramkan air mendidih ke kepalanya sendiri. Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Santoso, tak terkecuali Pak Slamet dan Mbok Urip. Meski hanya pesuruh, Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, seperti makan bersama, membelikannya pakaian dan lain-lain. Masih dalam masa berkabung, setelah kepergian Lasmini, Ningrum anak sulung Santoso belum juga sembuh. Bahkan menurut kesaksian Mbok Urip kepada Pak Slamet, cacar air Ningrum semakin parah, menjalar sampai lubang telinga, lubang hidung, dan lidah. Keadaannya memprihatinkan. Sudah hampir 2 bulan ini, Ningrum hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika ibunya meninggal, dia tidak sempat melihat jasadnya untuk terakhir kalinya. Sementara itu ada hal janggal yang sebenarnya sempat terabaikan, yaitu nasi yang cepat membusuk. Itu terjadi pada keluarga ini. Mbok Urip sebagai pramusaji sempat dimarahi oleh juragannya perihal nasi busuk ini. Tapi mau bagaimana lagi, padahal itu nasi baru yang ditanak esok hari, namun siangnya sudah membusuk, menguning dan berlendir. Hari pun berlalu. Terjadi kepiluan lagi di suatu hari. Belum genap 40 hari Lasmini meninggal. Kini Ningrum si sulung pergi untuk selama-lamanya menyusul ibunya. Kejadiannya esok hari. Seperti biasanya setiap pagi Mbok Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makan. Mbok Urip melihat hal yang tak biasa. Ningrum tidur dengan tengkurap, dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan Mbok Urip mencoba membangunkannya, tapi tak direspon. Di sini Mbok Urip sudah mempunyai firasat yang tak enak. Dengan perlahan dia memegang kaki Ningrum. Sudah dingin. Mbok Urip yang takut langsung bergegas melaporkannya kepada juragannya. Santoso pun datang dengan wajah yang panik. Begitu juga Pak Slamet yang tengah menggendong si Panggih yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirinya tubuh Ningrum oleh ayahnya. Dengan suara bergetar seakan tahu hal buruk tengah terjadi, Santoso memegang tubuh anaknya, menggoyang-goyangkannya. Karena tak kunjung dapat respon, Santoso langsung membalikkan badan Ningrum dengan perlahan. Nampak agak kesulitan karena badan Ningrum sudah kaku. Seketika Santoso sadar anaknya sudah tiada. Dia menangis terisak dengan suara parau, Apa meneh ya Allah? Apa lagi ya Allah? Pak Slamet segera menyerahkan Panggih yang juga menangis ke Mbok Urip untuk dibawa keluar. Pak Slamet segera merangkul dan memapah Pak Santoso menuju ruang tamu. Sementara itu sembari menggendong Panggih sambil tergopoh-gopoh, Mbok Urip mengabarkan kabar duka ini ke tetangga terdekat kalau Ningrum sudah meninggal. Sejak kepergian Ningrum, kini Mbok Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama untuk menjaga Panggih. Sementara itu perihal nasi busuk itu terus saja terjadi.
Tapi nampaknya Santoso belum menyadari atau tidak peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan ini menimpa hidupnya. Sampai pada suatu hari, ketika Santoso panggih Pak Slamet dan Mbok Urip menonton TV, terdengar ledakan dari teras depan rumahnya. Santoso yang pertama kali keluar untuk memeriksa seketika terkejut dan memanggil Pak Slamet. Terlihat di situ lantai teras sudah pecah dan menonjol keluar. Pak Slamet dan juragannya pun memegang lantai itu. Terlihat sedikit berasap dan agak hangat. Santoso mencoba melogikakan kejadian ini. Dia memperkirakan ini adalah akibat dari pemuaian dari gas yang dihasilkan oleh septic tank. Tapi Santoso juga agak keheranan. Pasalnya, septic tank rumah ini berada jauh 30 meter ke belakang rumah. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk membongkar pecahan lantai itu saat itu juga. Dan apa yang ditemukan Pak Slamet sungguh mengherankan. Di balik lantai, Pak Slamet menemukan selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Santoso yang melihat itu langsung merebutnya. Di sini dia juga nampak keheranan. Kain itu pun dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamu. Di situ Santoso dan Pak Slamet duduk berdiam-diaman, seakan memikirkan sesuatu. Dan akhirnya Pak Slamet pun mulai buka suara perihal kecurigaannya dengan kejadian akhir-akhir ini. Santoso sempat membantah dan tak percaya. Tapi di sini Mbok Urip yang mendengar pembicaraan itu dari ruang TV pun ikut datang dan berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus, hingga kronologi sebenarnya kematian istrinya. Sakit mawon iki telulu, Pak Toso. Bisa saja ini telulu, Pak Santoso. Begitu kata Mbok Urip. Bener lan mbotene, awak dhewe sanjang rumiyin mawon kalih Mbah Yai Mangun. Benar dan tidaknya kita bilang dulu saja ke Mbah Yai Mangun. Mbah Mangun adalah salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Singkat cerita, hari itu juga Pak Slamet sowan ke tempat Mbah Mangun. Sampai akhirnya beliau pun datang ke rumah, memeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak tadi. Mbah Mangun pun mulai keliling di sudut-sudut rumah, sembari berzikir dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Santoso. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Santoso sambil membakar kain kafan itu di sebuah asbak. Mbah Mangun berkata, Iki telu Jawa, molone ana telu, pikiran, bondolan, penyakit. Ini telu Jawa, malapetakannya ada 3, pikiran, harta, dan penyakit. Saya jelaskan sedikit, kira-kira begini. Teluh Jawa menurut Mbah Mangun ini, malapetaka yang didatangkan ada 3 macam. Yang pertama, mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini. Seperti yang tadi diceritakan, Lasmini tanpa sadar menyiramkan air panas ke tubuhnya. 2, penyakit ini mungkin dialami oleh Ningrum. Yang ketiga, harta di sini, harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini nyambung dengan kejadian Agus, salah satu pegawai di gudang cengkeh, yang mengaku didatangi oleh anjing besar yang bisa berbicara. Dan sejak kejadian Agus itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing itu. Dan ternyata juga satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso. Di sini Santoso mulai berpikir dan menuduh siapa orang yang mengirim teluh ini. Jangan-jangan Bowo, batin Santoso. Tapi entah kenapa Mbah Mangun buru-buru berpamitan saat itu. Sesuk tak rene meneh, besok aku kesini lagi, kata Mbah Mangun. Malam ini tentu mereka tak akan bisa tidur nyenyak, terutama Santoso yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya. Sementara Mbok Urip terlihat tertidur bersama Panggih di depan TV. Pak Slamet yang melihat juragannya belum tidur pun berinisiatif menawarkan kopi. Santoso pun mau dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu itu. Santoso yang terlihat kalut dan tidak fokus seketika langsung berkata, Nek aku ngarani kok Bowo to Kang? Kalau aku mengira ini ulah Bowo to Mas, kata Santoso kepada Pak Slamet. Pak Slamet pun hanya menjawab,
Saged mawon Mas. Nanging awak dhewe kedah mikir, pripun carane mbentengi omah niki Mas? Bisa saja Mas, tapi kita harus mikir gimana caranya membentengi rumah ini. Sampai akhirnya percakapan itu berakhir dan mereka beranjak untuk tidur. Santoso tidur di kamarnya dan Pak Slamet tidur di kursi sofa ruang tamu itu. Beberapa jam kemudian, sekira jam 2 malam, Pak Slamet yang sebenarnya masih tidur-tidur ayam, pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget segera beranjak dan duduk. Sembari mengusap matanya, Pak Slamet terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasana agak gelap, sosok itu tak terlihat jelas. Hanya bayangan hitam yang nampak duduk mematung di kursi itu. Dengan terbata dan berbisik, Pak Slamet berkata, "Mbok, ke opo? Mbok, lagi apa?" Pak Slamet mengira sosok yang duduk itu adalah Mbok Urip. Tapi setelah Pak Slamet bertanya pada sosok itu, dengan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya. Dan terlihat kini wajahnya yang terang. Entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini Pak Slamet terpaku, tapi masih mencoba berani. Dengan terbata-bata, Pak Slamet berdoa sebisanya sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. Semakin jelas sosok itu rambutnya panjang terurai, tanpa wajah tapi memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju mengarahkan telinganya, seakan menyimak Pak Slamet yang tengah berdoa dengan terbata-bata. Dan dengan nada mengejek, namun berbisik, sosok itu berkata pada Pak Slamet, Kok kanggok Mat? Apa perlu tak rewangi leh mundongo? Ku belibet Mat. Apa perlu aku bantuin berdoa? Seketika Pak Slamet tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin lari, tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sementara sekarang Pak Slamet menunduk tak mau melihat sosok itu lagi. Dan beberapa saat kemudian, Salam gawe juraganmu ya. Salam buat majikanmu ya. Sosok itu berkata lagi, kemudian menghilang. Tanpa sadar Pak Slamet yang ketakutan ini sampai kencing di celana. Keesokan harinya pun Pak Slamet sakit. Mungkin karena syok dengan kejadian semalam. Mbok Urip sepertinya menyadari dengan sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Slamet pun bercerita kepada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin kalau ini benar-benar teluh. Tapi mereka memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada juragannya, takut menambah pikirannya. Pak Slamet sakit kurang lebih 3 hari, kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi. Entah ini berhubungan juga dengan teluh itu atau tidak. Yang jelas ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu kini terbakar habis dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas malam itu rumah Santoso diketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Santoso menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawannya. Nampaknya kenaasan masih saja menimpa keluarga Santoso karena sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran, Panggih anak satu-satunya kini masuk rumah sakit. Hidung serta mulutnya pendarahan dan sulit berhenti. Setelah diperiksa dan pendarahannya berhasil dihentikan, dokter tidak berhasil menemukan apa penyebabnya. Karena Santoso khawatir, Panggih pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari dengan ditunggui oleh Mbok Urip. Dan di sini Mbok Urip mengalami kejadian seram. Kejadiannya di malam kedua, ketika Mbok Urip menunggu Panggih di rumah sakit. Malam itu entah jam berapa, Mbok Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggih dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu. Tiba-tiba Mbok Urip merasa ada yang membelai-belai kepalanya. Karena dikira Panggih, Mbok Urip seketika membangunkan dirinya dan dengan setengah kantuk dia berkata, "Anak apa Mas? "Ada apa Mas?" tanya Mbok Urip kepada Panggih. Tapi di sini Mbok Urip heran karena Panggih terlihat tertidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu
Terdengar suara dengan nada membisik tepat di telinga Mbok Urip. Ora popo, tidak apa-apa. Dia yang kaget langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Suasana ruangan itu nampak sepi, karena kebetulan Panggih dirawat di ruangan VIP. Ruangannya juga terang. Mbok Urip menoleh ke seluruh ruangan, namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya pintunya perlahan membuka sendiri. Mbok Urip yang penasaran terus mengamati. Sementara tiba-tiba muncul suara. Aku neng kene, aku di sini. Suara itu muncul dari lemari kecil yang pintunya semakin lebar terbuka. Dan dengan berani, Mbok Urip menjawab pertanyaan itu. Siapa dek? Lu ngasuk kene? Siapa kamu? Pergi dari sini. Jawab Mbok Urip. Lemari itu semakin terbuka lebar dan menurut Mbok Urip, di situ muncul kepala tanpa wajah, namun memiliki mulut persis seperti yang dikatakan Slamet tempo hari. Perlahan kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh badannya. Besar sekali, kata Mbok Urip. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya ini sosok wanita, jemarinya panjang, begitu juga kukunya. Menggeliat seperti menari dan beberapa saat kemudian dengan lantang sosok itu berkata, Aku samber nyawa. Aku arep tilik. Aku samber nyawa. Aku mau jenguk. Melihat Panggih yang terbaring, Mbok Urip mencoba untuk tidak gentar dan berkata, Ora perlu. Lu ngodek saka kene. Tidak perlu. Pergi kamu dari sini. Jawab Mbok Urip sambil memegang pispot logam di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa-tawa. Mbok Urip yang sudah kacau balau pikirannya pun melemparkan pispot ke arah sosok itu sambil berkata, Allahu Akbar. Dan sosok itu pun hilang. Mbok Urip pun menangis, meringkuk di lantai. Di sini sebenarnya Mbok Urip merasa sangat ketakutan. Ternyata gangguan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian, Mbok Urip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa. Suara merdu dan mendengungkan di ruangan itu. Mbok Urip menutup kedua telinganya. Wes, tolong. Wes. Sudah, tolong sudah. Hingga suara itu pun berhenti. Seiring azan subuh yang mulai terdengar, nampak lalu lalang aktivitas di rumah sakit sudah mulai terdengar. Segera Mbok Urip membuka pintu dan duduk di kursi depan ruangan perawatan. Dia tampak pucat dan lesu. Sungguh, ini malam yang berat. Untung paginya Panggih sudah bisa diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, ada yang berubah dalam diri Panggih. Dia sekarang pendiam, tak seusil kemarin. Untuk anak seusia dia, nampak seperti orang dewasa. Sekira 4-5 hari berlalu, Panggih kini sangat rajin mengaji. Ini terlihat 1 jam sebelumnya. Setiap dia mengaji, dia selalu siap dengan baju kokonya, menunggu guru ngajinya di ruang tamu. Panggih mulai ngeyel, mengajak ayahnya untuk sholat tepat waktu. Perubahan yang baik memang, bisa dibilang 180 derajat. Tak seperti dulu yang manja dan agak pemalas. Tapi ternyata perubahan Panggih ini merupakan buang tabiat, kata orang Jawa. Seseorang yang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya. Karena tiba di suatu hari. Waktu itu sore setelah Panggih mengaji, listrik kebetulan padam. Sementara Panggih masih ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok hari. Akhirnya Panggih pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan teplok atau lentera. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajarnya. Panggih pun belajar dengan ditemani ayahnya. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu Petromax di halaman belakang. Sampai beberapa saat kemudian, Santoso meninggalkan Panggih untuk merokok di halaman belakang. Sambil melihat Pak Slamet yang terus mengutak-atik lampu Petromax itu yang tak kunjung berhasil dinyalakan. Dan tiba-tiba terdengar suara dengan diiringi suara teriakan. Panggih,
Santoso dan Pak Slamet yang mendengarnya segera menghampiri ke kamar Panggih. Dan apa yang terjadi? Di situ kepala Panggih sudah berkobar dengan api. Panggih terus berlari tak berarah di kamarnya sambil teriak kesakitan. Di sini Santoso langsung mengambil selimut dan menelungkupkan ke kepala Panggih. Tapi setelah dibuka, nampaknya api belum juga padam. Dan dari belakang, Mbok Urip memeluk Panggih dengan handuk basah. Apinya pun padam, tapi nampaknya Panggih sudah terluka cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi 2 hari kemudian, Panggih meninggal. Menyusul kakaknya Ningrum dan ibunya Lasmini. Setelah sempat kesulitan bernafas karena paru-parunya telah dipenuhi oleh asap, kata dokter. Kejadian itu sangat cepat. Bagaimana caranya? Lentera yang ada di samping mejanya itu pecah dan mengenai kepala Panggih. Itu pun masih menjadi misteri. Kejadian itu pun semakin meyakinkan Santoso tentang teluh yang kejam ini. Lantas, bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Nah, ternyata sejak kejadian sore itu Mbah Mangun sempat sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut saja Sambernyowo. Tapi di sini Mbah Mangun menganggap teluh ini terlalu kuat kalau harus dihadapinya seorang diri. Karena inilah Mbah Mangun tidak menepati janjinya untuk datang di kemudian hari. Kembali ke cerita. Masa berkabung kepergian Panggih masih hangat. Belum sampai 7 hari. Di sini Santoso nampak gusar dan marah. Dia sama sekali tidak berkonsentrasi dalam membaca tahlil untuk anaknya. Sampai akhirnya Santoso terlihat berlari menuju belakang rumah. Mbok Urip yang berpapasan di dapur segera memberitahukan itu kepada Pak Slamet. Terlihat Santoso sedang mengobrak-abrik ruang perkakas dan mengambil sabit kemudian berlari lewat samping rumahnya. Pak Slamet mengejar sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah selepas tadi acara tahlilan. Mestuso ngamuk, begitu kata Pak Slamet. Warga kini berhamburan mengejar Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untung di situ ada pagar pembatas. metu wasu, wis cukup ya saiki. Nek wani ngadepi aku, langsung ayo paten-patenan. Keluar kamu anjing. Sudah cukup ya sekarang. Kalau berani hadapi aku langsung. Ayo saling bunuh. Warga sama sekali tidak berani mendekat karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu. Hanya Pak Slamet yang berani mendatanginya perlahan. Sabar, sabar mas, eling, kata Pak Slamet. Ora iso Kang, tidak bisa mas. Tapi untungnya Mbah Mangun datang. Beliau merangkul dan menenangkan Santoso. Sambil merebut sabitnya, dengan perlahan Mbah Mangun berkata, Wis, sing sabar. Awak dhewe ra iso mbuktekke. Iso-iso di penjara. Sudah, yang sabar. Kita tidak bisa membuktikannya. Bisa-bisa nanti kamu di penjara. Tapi baru saja suasana meredam, Bowo malah keluar dari rumahnya. Dengan mukanya yang pucat, dia berkata, Ono, poso. Ada apa Santoso? Sontak emosi Santoso kembali memuncak. Kini dia berhasil dipegangi oleh warga. Nampaknya Bowo ketakutan dan terus berkata, Aku ora ngerti opo-opo, tenan. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi di ujung pembicaraan tampaknya Bowo keceplosan dengan berkata, Nek aku duwe salah, aku njaluk ngapura. Kalau aku punya salah, aku minta maaf. Dengan permintaan maaf ini, tentunya sedikit menjelaskan bahwa memang Bowolah si pengirim teluh itu. Pendapat ini juga diperkuat oleh karena memang dari dulu keluarga Pak Carik memang terkenal suka main halus dengan para orang yang tak disukainya. Orang satu desa juga tahu. Cuma karena hal seperti itu memang sulit dibuktikan, akhirnya cuma menjadi omongan belaka. Warga sempat mengira sejak kematian Pak Carik ayahnya, Bowo sudah hilang tajinya. Tapi ternyata sifat itu menurun ke anaknya. Singkat cerita, setelah berhasil ditenangkan lagi,
Segera Santoso diajak pulang oleh Mbah Mangun dan Pak Slamet. Sampai di rumah, Santoso kembali menangis, menangisi kehidupannya yang begitu tragis. Di sini, Mbah Mangun mencoba menenangkan dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya. Sementara dek, mojo iki sik. Sementara kamu baca ini dulu, kata Mbah Mangun sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan sholawat nariyah. Dan Mbah Mangun berpamitan. Malam itu pun dilewati Santoso, Pak Slamet dan Mbok Urip dengan datar dan sangat hampa. Mereka tak terlihat saling bicara, seakan bingung mencari topik yang pas untuk dibincangkan. Terlihat Santoso dengan muka sayu, terus memegang tasbih sembari membaca sholawat nariyah di kertas yang tadi diberikan oleh Mbah Mangun. Menit dan jam pun berlalu. Santoso masih terlihat berzikir di depan ruang TV. Sementara Pak Slamet sedang merokok di belakang rumah, dan tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita bernyanyi dengan syair Jawa. Pak Slamet langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Mbok Urip yang sepertinya juga mendengarnya, terlihat berlari kecil dari pavilionnya menuju rumah utama. Segera mereka berdua menemui juragannya yang nampak kaget karena Santoso juga mendengar suara itu. Krungu ora, Kang? Mbok, dengar gak Mas? Mbok, tanya Santoso. Sembari mereka saling mendekatkan telinga untuk mengamati. gue Mas, jawab Pak Slamet dan Mbok Urip. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk menutup pintu dan jendela. Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara orang bernyanyi itu masih ada, seakan mengitari rumahnya. Santoso sangat ketakutan. Terlihat dia terus memegangi tasbihnya dan berdoa. Mbok Urip dan Pak Slamet pun hanya menunduk komat kamit melafalkan doa, entah apa yang dibacanya. Tapi perlahan suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis. Tangisannya sangat pilu, terisak-isak, dan sesekali meraung, seakan merasakan sakit. Mereka bertiga pun terus berdoa hingga suara itu hilang sekitar jam 2 malam. Mereka yang ketakutan pun tidur di satu tikar di depan TV. Hingga esok hari pun tiba. Mbok Urip yang masih takut teringat kejadian semalam. Kini terlihat enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Pak Slamet. Santoso juga terlihat lesu. Mereka masih duduk berdiam bertiga di ruangan itu. Hingga akhirnya pun Santoso bercerita. Semalam dia bermimpi ditemui oleh anak dan istrinya, Lasmini, Nengrum, dan Panggih. Dalam mimpi itu Panggih dan Nengrum anaknya hanya tersenyum, namun Lasmini istrinya berbicara kepada Santoso. Sing sabar lan ikhlas yo Mas. Aku karo cah-cah wis penak. Jenengan mesti iso ngadepi. Yang sabar dan ikhlas ya Mas. Aku sama anak-anak sudah enak. Kamu pasti bisa menghadapinya. Sambil menangis Santoso menceritakan mimpi itu. Singkat cerita malam harinya Mbah Mangun datang. Namun ia sendiri. Pak Slamet bertanya, pundi rencangipun Mbah? Di mana temannya Mbah? Dora wani ngadepi. Wis, tak adepane aku dhewe wae. Rewangin donga ya. Pada nggak berani ngadepin. Udah, aku sendiri saja yang ngadepin. Bantuin doa ya, jawab Mbah Mangun. Pak Slamet hanya mengiyakan saja sambil menelan ludah. Mbah Mangun pun meminta Mbok Urip untuk mengambil garam krosok. Dibawalah garam itu oleh Mbah Mangun mengelilingi rumah, sembari uro-uro atau bernyanyi lagu Jawa. Santoso, Pak Slamet, dan Mbok Urip hanya dia menunggu di dalam rumah. Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah. Dan di sini beliau sedikit bercerita. Dulu, waktu Mbah Mangun masih muda, baru saja lulus dari pesantren, Jin Sambernyowo ini sempat menghabisi keluarga Pak Cokro, sampai tidak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah di tahun 60-an, yang mana lawannya yang kalah adalah Pak Carik, ayahnya Bowo, yang diduga kuat.
Pengiriman teluh ini dilakukan oleh Pak Carik, tapi memang hal seperti itu sulit sekali dibuktikan. Sejak saat itu, tak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Carik. Jadi di sini mulai terang ya, kalau diduga kuat Bowolah yang mengirim teluh itu. Nopo perlu dibalik nih mawon, Mbah? Apa perlu dibalikin saja, Mbah? Kata Santoso. Ora perlu, Nang. Awak dhewe ra ono bedane nek balik ke teluh kuwi nang sing ngirim. Tidak perlu, Nak. Kita nggak ada bedanya kalau mengembalikan teluh itu kepada si pengirim, jawab Mbah Mangun. Intinya kita tidak perlu membalas. Kalau kita membalas, kita sama jahatnya. Tak terasa mereka berbincang cukup lama, hingga akhirnya pembicaraannya dihentikan oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya. Terlihat bayangan siluet di pintu kaca. Nampaknya ada orang yang datang. Pak Slamet yang membukanya seketika bingung ketika dia tidak melihat siapapun. Di depan pintu, dia yang mulai merinding pun menghampiri Mbah Mangun dan berkata, "Kok mboten enten sinten-sinten nggih, Mbah? Kok nggak ada siapa-siapa ya, Mbah?" "Rapopo, Met. Kui bolo dewe. Nggak apa-apa, Met. Itu teman kita," jawab Mbah Mangun sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Mbah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbok Urip. Sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya, Mbah Mangun keluar menyapu-nyapu halaman. Pak Slamet yang mengikuti di belakangnya bersama Santoso pun sesekali disuruh mengambil rambut yang berceceran di tanah. "Rambut siapa ini?" batin mereka berdua sembari mengambilnya dengan sapu tangan. Sampai akhirnya Mbah Mangun berhenti di suatu titik, tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. "Jupuk pacul kono, Met. Ambil pacul sana, Met." Setelah itu, Mbah Mangun menyuruh Santoso untuk menggali di titik yang sudah ditunjukkan olehnya. Setelah digali cukup dalam sekitar 80 cm, ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar. Baunya sangat busuk. Mbah Mangun segera menyuruh membawa bungkusan itu menuju teras rumah. Dan di sini terlihat Mbah Mangun yang tampak limbung. Hidungnya mengeluarkan darah. Pak Slamet yang melihatnya sempat berkata, "Mboten napa-napa to, Mbah? Nggak apa-apa kan, Mbah?" "Ora apa-apa," sembari menutup hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya bungkusan itu dibuka di teras. Isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang bertuliskan Arab Pegon. "Kecekel intine, ketangkep intinya," kata Mbah Mangun. Beliau meminta pungutan rambut-rambut yang tadi dan disatukan di satu kain itu. Sampai akhirnya sembari membaca ayat kursi, Mbah Mangun membakar rambut itu. Sempat terdengar jeritan wanita. Suaranya terdengar seperti dari kejauhan ketika rambut itu dibakar. Kemudian kertas-kertas bertuliskan Arab Pegon itu juga dibakar. Dan setelah itu giliran telur-telur itu dibuka. Setelah dibuka, isi telur itu hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk. Mbah Mangun pun membuka telur itu satu persatu, sembari terus membaca ayat kursi, sampai semua telur itu habis. Dan setelah itu, Mbah Mangun membakar semuanya. Santoso di sini nampak keheranan dengan semua hal ini. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Akhirnya, prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama Santoso, Pak Slamet, dan Mbok Urip tentunya. "Insya Allah, iki wis resik. Insya Allah, ini sudah bersih," kata Mbah Mangun. Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu itu, dengan topik yang agak menggembirakan tentunya. Apakah teluh itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa, karena tengah malam setelah Mbah Mangun berpamitan pulang, terjadi lagi serangan teluh itu. Tiba-tiba saja, gelas bekas minum mereka yang ada di meja meledak, dan seiring dengan itu, tubuh Santoso terpelanting, kira-kira 3 meter. Santoso nampak meringkuk di sudut ruangan, menunduk dan memuntahkan darah hitam. Pak Slamet segera menghampiri dan memapahnya menuju kamar, sementara Mbok Urip segera berlari menuju rumah Mbah Mangun. Sesampainya di rumah Mbah Mangun,
Mbok Urip langsung mengajak Mbah Mangun merapat ke rumah Santoso. Dan sesampainya di sana, terlihat Pak Slamet yang tengah menunggu dengan muka panik di depan rumah. "Juragan kesurupan," kata Pak Slamet panik. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat Santoso sedang merangkak, tapi tidak dalam penglihatan Mbah Mangun, karena di sini beliau sama sekali tak melihat Santoso, melainkan rupa jin samber nyawa itu. "Mangun, Mangun," kata sosok jin yang berada dalam raga Santoso itu dengan suara lemah dan parau. "Aku ngaku kalah. Saiki lepurno aku. Aku ngaku kalah. Sekarang leburlah aku," kata jin itu kembali. Di sini Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus berzikir. "Tobat, tobat to marang Gusti Pangeran. Tobat kamu. Tobatlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi," kata Mbah Mangun. "Wis pirang panguripan sing mbok sengsaraake. Saiki njaluk ngapura. Sudah berapa kehidupan yang kamu sengsarakan? Sekarang minta ampunlah," timpal Mbah Mangun. "Di ngapura? Aku wis kapok. Tulung, lepurno aku. Maaf, aku sudah kapok. Tolong, lepurlah aku." Pak Slamet nampak takut sekaligus heran. Santoso juragannya yang waktu itu berusia 45 tahunan itu tampak sangat tua ketika kerasukan. Tampaknya kehebohan di rumah Santoso ini terdengar oleh warga sekitar, hingga ada beberapa yang berdatangan. "Aku ngaku kalah. Saiki lepurno aku. Aku ngaku kalah. Sekarang lepurlah aku," kata jin yang ada di tubuh Santoso itu kembali. Akhirnya Mbah Mangun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengeluarkan jin yang ada di tubuh Santoso tersebut. Namun ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar, yaitu "Aku ra iso mati." Sampai akhirnya Santoso pun kembali sadar dengan memuntahkan cairan hitam yang berbusa. Dan disinilah teluh ini telah benar-benar berakhir. Teluh Jawa ini dahulu dikenal dengan nama Teluh Pring Sedapur. Dengan media jin yang dikirim, memberikan penyakit dan memengaruhi pikiran yang dituju. Biasanya tak ada yang berhasil selamat dari teluh ini. Nyatanya kurang dari setahun, keluarga Santoso habis. Namun, di sini Santoso berhasil selamat. Di tahun 1994-an, Santoso menutup bisnis cengkehnya dan beralih ke usaha lain, serta sempat menikah lagi, memiliki satu anak, dan beliau meninggal di tahun 2014-an. Mbok Urip bukan nama sebenarnya. 1 tahun setelah selamatnya Santoso, beliau pulang ke tempat asalnya di Wonosari, Gunung Kidul. "Pak Slamet, terakhir saya ketemu sekitar 3 bulan yang lalu. Sebelum cerita ini dibuat, beliau masih sehat dan bahagia dengan anak dan cucunya. Meskipun beliau sudah sepuh, semoga saya dapat kembali bersilaturahmi dengan Pak Slamet."